Dan inilah gestar kita yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, Bapak Haji Nanang Ermanto. Salam Lampung Selatan untuk Indonesia. Hari ini saya berada di sebuah kabupaten yang luar biasa, di mana kabupaten ini menjadi gerbang Pulau Sumatera. Setiap orang dari ujung Sumatera boleh masuk ke Pulau Jawa, tapi tidak akan pernah melupakan kabupaten ini. Kabupaten ini terus berbenah, terus mempercantik diri, pertumbuhan yang luar biasa, pendidikan yang semakin naik. Dan hari ini saya berkesempatan hadir untuk bisa bertemu dengan seorang pribadi yang sederhana, tapi begitu kuat dan begitu menginspiratif kita hari ini. Oleh karena itu, mari ikuti bersama dengan saya 1 jam lebih dekat dengan Haji Nanang Ermanto. Boleh kita berikan tepuk tangan? Please welcome Haji Nanang Ermanto, Bupati Lampung Selatan. Masih bersama saya 1 jam lebih dekat dengan Nanang Ermanto. Begitu saya ketemu dengan beliau, tanpa diduga-duga, saya begitu berbincang-bincang dan ada beberapa hal yang saya melihat dari pribadi orang ini. Dan saya begitu mendapat banyak inspiratif. Oleh karena itu di program ini saya memberanikan diri untuk mengadakan sebuah talk show untuk berbicara lebih dekat dengan Nanang Ermanto. Selamat pagi. Pagi Bung Herinal. Terima kasih. Terima kasih kami sudah ada di Lampung Selatan Pak Bupati. Amin. Sehat Kami selalu. berterima kasih dan saya melihat wajah Lampung Selatan begitu cantik sekarang ini. Jalan tol sudah bagus dan semua akses kita lebih cepat. Alhamdulillah Bung Dan Herinal. satu yang saya lihat, Bapak Bupati kemana-mana pergi selalu dicintai oleh rakyatnya yang luar biasa. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang Ya. paling meriah dulu buat beliau. Oleh karena itu pagi hari ini kami akan sedikit berbincang-bincang lebih dekat dengan Bapak. Tidak berat-berat Pak. Kalau yang berat-berat cukup di kantor Bapak saja. Siap. Kalau hari ini kita yang santai-santai Santai, saja. oke. Kita ingin menginspirasi semua orang bahwa orang-orang kecil seperti Bapak mungkin dulunya tidak dianggap orang. Mungkin ada orang memandang sebelah mata. Tapi hari ini Pak, mungkin mimpi pun jadi bupati mungkin saya pikir Bapak tidak pernah. Ya, enggak pernah Bung Herinal. Tidak pernah. Ini pun acara segini bagusnya, enggak nyangka juga. Iya. Terima kasih. Pak Bupati, simpel saya ingin bertanya dan mohon dijawab. Siapa sebenarnya Nanang Ermanto di depan saya ini Pak? Silakan Pak. Iya, Nanang Ermanto lahir di Tanjung Karang 1967. Kami dari 8 bersaudara. Baik. Saya ya terutama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Baik. dan kepada kedua orang tua saya. Yang mana semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Betul. dan kedua orang tua saya Bung Wow. Arina. Ya. Itu. Ya, kehidupan ya enggak. Betul. Saya duduk di sini pun ya ini semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin bisa diceritakan Pak kepada saya dan kepada orang yang mendengarkan program ini. Bagaimana masa kecilnya Bapak? Bagaimana perjuangan hidup? Dan sampai detik hari ini Bapak bisa ada seperti ini. Ya, kecilnya Nanang ini sudah lari kemana-mana Bung. Lari kemana-mana, baik. Iya. Saya waktu itu sekolah SD itu 8 kali pindah Bung Reno. 8 kali pindah. Iya. Pak. 8 kali pindah. Tapi nggak apa-apa Pak, banyak guru mungkin Pak. Ya, banyak guru, banyak teman di sana-sana. Jadi saya SD
ada pernah di Kota Bumi, Lampung Kota Bumi, Utara, betul. di Desa Tanjung Aman. Iya. Terus saya kembali lagi ke Tanjung Karang, Bandar Lampung, Betul. SD, pindah sana pindah sini. Baik. Terus saya lulus kelas 4 SD, saya sudah melanglang buana ke Jakarta, Bung Rinal. Sudah pernah juga ke Ke Jakarta? Jakarta kelas 4 SD. Saya nggak ngerti kok bisa lari ke Baik. Jakarta saking ingin Baik. apa namanya itu? Ya, perjalanan. Saya lama di Muara Angke. Oh. Ya, Muara Angke. Wah, itu daerah di serem Muara juga Angke. itu, Pak. Ya, Jakarta Barat Ya. di Jembatan Besi Biskup Sinar dulu. Nah, tamat terus saya kelas itu udah kelas 4 Bang Renal. Iya. Saya di Muara Angke itu sekitar ada sampai lebih 1 tahun 1 saya tahun. berhenti sekolah. Enggak sekolah sama sekali Bung Rinal. Oh, jadi ngapain aja, Pak? Di Jakarta tuh ya keliling-keliling aja kita Iya. di Muara Angke itu. Sana sini ikut-ikut Baik. teman-teman kita di Jakarta itu Bung Baik. Rinal. Terus saya orang tua mencari saya kemari. Iya. Terus saya pulang, saya terus Iya. ditanya ke dua orang tua saya, Iya. masih mau sekolah enggak kamu ini Nang? Masih mau sekolah apa enggak? Enggak, kata orang tua. Saya bilang masih katanya. Iya. Itu. Akhirnya saya sekolah di SD Sidoarjo. SD 5 Sidoarjo di Kelurahan Surabaya. Surabaya. Baik. Iya. Lulus saya SD, terus saya masuk SMP. Iya. SMP 1 semester saya dipecat Bung Rinal. Ini Iya. dahsyat juga ini. Saya dipecat, diberhentikan Baik, Pak. karena saya berkelahi. Iya. Iya, berkelahi, terus saya diberhentikan waktu itu. Akhirnya orang tua saya, maka saya patut Iya. berterima kasih kepada kedua orang tua saya tentang bagaimana untuk Iya, pendidikan. betul. Nah, inilah peran orang tua. Baik. Kuat sangat sekali orang tua saya tentang pendidikan. Begitu ditanam ya, Iya. Pak. Jadi dia nggak habis akal. Inilah Oh. kelebihan orang tua. Orang tua zaman Betul. dulu, Bang Rinal. Nah, sekarang saya heran kalau ngeliat orang tua lelah mengurus anaknya zaman Iya. sekarang ini. Ada rasa jenuh melihat anaknya kalau Betul. belajar di rumah ketika terjadi pandemi COVID-19 kemarin. Bosen ngeliat anaknya. Nah, waktu itu inilah kelebihan kedua orang tua saya disekolahkan. Saya disekolahkan pertama itu didaftarkan di sekolah anak-anak nakal Tangerang. Wah, sekolah anak-anak nakal Tangerang. Tangerang. Singkat cerita, ada om saya di Jakarta, jangan disekolahin di Tangerang. Jadi Iya. anak negara katanya, nggak bisa pulang-pulang. Betul. Om saya ngajak orang tua saya di Wisma Handayani, Oh, di Mestik, Kecamatan Cilandak, betul. Kelurahan Gandaria Selatan. Baik, betul. Itu. Di situ ada wisma rehabilitasi anak-anak nakal. Saya nggak tahu Bung Rinal. Oh, Waktu itu saya diajak orang tua saya, Nang kamu sekolah di Jakarta. Wih seneng saya. iya. Saya senang ketika zaman eranya Cicakuswoyo, Oh. Adi Bing Slamet, Irama. Termasuk saya dulu ngeliat Kak Seto. Iya, betul. Iya. Wah. Oh, baik. Kak Seto itu kalau saya lihat, saya masih TV hitam putih Kak Rinal. Iya, betul, Pak. Hitam putih. Masih di dapat sama- ya, Pak, TV itu ya? Masih. Iya. Kalau anak zaman sekarang nggak dapat iya. lagi, Pak. Sekarang awet muda Kak. Iya, Kak betul. Seto. Ya, kita doain Kak Seto terus ya Bung Arinal ya Betul. supaya sehat. Menginspirasi supaya Indonesia. Menginspirasi di dunia pendidikan. Nah, saya sekolah di Wisma Handayani anak nakal itu selama 3 tahun Bung Arinal. Baik. Jadi di Wisma Handayani itu saya digembleng secara psikologis. Iya. Psikolog terus digembleng Baik. berkarya. Setelah lulus dari sana SMP Handayani, saya pulang ke Lampung, Bung. Baik. Pulang ke Lampung, saya masuk SMA, nggak ada yang nerima lagi. Ini celaka lagi, Bung. Karena di situ ada bacaan stempelnya sekolah luar biasa anak nakal. Wah, sekolah luar biasa anak nakal. Lulusan sekolah luar biasa anak nakal. Jadi kepala sekolah itu ketakutan dulu Bung Arina. Baik. Zaman dulu kan sekolah ini sering tawuran. Iya, Zaman dulu. Kalau nggak tawuran kayaknya nggak seru zaman Betul. dulu.
Jadi dianggap saya ini, wah ini bahaya nih kalau Iya. anak ini sekolah di tempat kami mungkin. Iya, betul. Saya sempat protes dengan kepala sekolah di SMA Wijaya di Kedaton. Saya bilang, Bapak ini bukan seorang pendidik. Iya. Saya bilang, Pak Rinal. Kok bisa gitu? Iya karena Bapak milih-milih murid kata saya. Betul. Saya ini dinyatakan lulus Pak dengan sekolahan saya ini pengen punya masa depan. Baik. Nah, Betul. saya pengen sekolah. Betul. Alasan Kita kasih aplaus dulu dong. Punya masa depan, yang punya masa depan. Iya. Baik. Terus dia bilang tetap nggak bisa karena dulu sekolahan masih pengawasan PDK zaman dulu. Oke. Dulu PDK. Ya sudah Pak, kalau gitu Bapak ini bukan jiwa pendidik. Masih pilih-pilih anak. Kalau ini terjadi dengan Bapak, anak Bapak, apa yang Bapak lakukan? Saya sempat gitu Bung Arinal. Baik. Waktu itu saya sudah berani argumen. Nah, kalau ini terjadi terhadap anak Bapak seperti saya, apa yang Bapak lakukan untuk mendidik anak Bapak? Dia diam dia. Ya sudah, kalau Bapak pengen ngelihat saya nakal, saya tembalikin tuh meja. Nah inilah Bapak yang didik saya nakal. Nah itu Bang Renal. Dia, maka saya selalu bagaimana dengan pengalaman saya dengan putra putri saya. Baik. Saya punya 2 putri, 1 putri 1 putra. Jadi 2 putra. Saya selalu terbuka terhadap anak-anak saya. Saya tidak pernah ada satu tekanan-tekanan Betul. tentang dunia pendidikan, Betul. tapi dia saya kasih relax gitu Betul. Bung Rinal. Baik. Jadi tingkat keberhasilan adalah kenyamanan di Baik. anak-anak kita. Ya. Dari pengalaman saya, dari pengalaman pelajaran hidup saya Baik. ciptakan anak saya demokrasi untuk dalam pendidikan dan Wah, dalam keluarga. Itu siap. Bung Rinal. Wah, ini nilai Nah value. inilah ceritanya Bung Daniel, Siap. panjang berjalan. Kalau diceritain nanti bukan 1 jam bersama Nanang, bisa 1 hari, 1 kali 24 jam bersama Betul. Nanang. Dan sepertinya memang kita harus mendengar ini, Pak. Ya. Karena sekarang ini kami sebagai anak muda miskin akan keteladanan. Dan kami butuh keteladanan ini, Bapak menginspirasi untuk Indonesia. Saya pikir setuju. Bapak mungkin bisa jawab pertanyaan saya. Kapan seorang Nanang Ermanto mengalami titik terendah dalam hidupnya? Dianggap sampah, diinjak orang, dianggap sebelah mata. Kapan Pak? Boleh Bapak ceritakan sedikit? Ya, ketika saya masih bujang, saya ada saudara sendiri, mau jadi apa kamu Nanang? Ini lebih kejam Bung Rinal, kakinya sambil ke muka saya Bung Rinal. Gitu. Mau jadi apa kamu ini Nang? Saya batin saya ya Allah kata saya. Tapi disitulah saya memang mempunyai satu komitmen hidup. Maka sampai saya terus ya pahit gitu. Tidak ada kata menyerah dalam seorang Nanang Ermanto. Enggak ada Bung Rinal. Sampai mendapatkan istri saya enggak nyerah Bung Rinal. Wah. Nanti ada sessionnya Pak, ditahan dulu. Siap. Ini session romantisnya akan kita gelar Pak, Siap, sebentar Bung dulu. Rinal. Dan hari ini bagaimana seorang yang tidak terduga-duga dari anak desa Pak bisa jadi bupati? Bagaimana mimpinya sampai jauh betul Pak? Bagaimana itu terjadi Pak? Saya itu enggak pernah mimpi jadi bupati Bung Rinal. Tidak pernah mimpi jadi Iya, bupati. Iya. Jadi saya ikuti proses perjalanan seperti air aja Bung Rinal. Yang jelas saya itu selalu megang prinsip yang kuat, komitmen yang saya selalu tekankan kepada seluruh integritas. Baik. Gitu. Ya, itulah fondasi saya Betul. Bung Rinal, untuk bagaimana saya merubah yang kata Bung Arinal, Nanang ini bukan siapa, itulah saya harus mempunyai satu fondasi yang kuat tentang prinsip Bung Baik. Arinal, gitu. Baik. Sekali lagi kita berikan applause yang paling mulia dulu untuk seorang Nanang Ermanto. Dan hari ini ditakdirkan menjadi bupati. Bupati. Alhamdulillah. Dan apa yang akan dikerjakan oleh seorang Nanang Ermanto? Ya, mungkin
orang mandang saya ini sebelah mata, Bung Rinal. Dari perjalanan awal dari dasar SD, SMP-nya begitu kan, masuk di tempat khusus anak-anak nakal, SMP-nya, SMA-nya pun sekolah tempat biasa-biasa saja. Tapi ketika saya masuk dalam suatu organisasi, saya belajar dari perjalanan hidup, betul, terus mempunyai suatu karakter, jiwa kepemimpinan. Itulah yang saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati, sebelum menjadi bupati ini, saya dengar Bapak pernah jadi seorang kuli bangunan. Betul, Pak? Wah, benar Bung Rinal. Mengapa bisa itu terjadi, Pak? Pengen aja Bung. Saya ikut teman-teman. Ya, saya ini orangnya nggak bisa diem Bung. Betul. Jadi ketika saya ikut kerja bangunan tuh saya masih pernah ngangkutin batu bata pakai troli itu Bung. Ya. Jadi bangunan rumah itu di bukit. Jadi material nggak bisa masuk ke atas. Paksa kita ngangkutin batu bata itu pakai troli itu ke atas. Ya, itu hariannya 1.200. Masih 1.200 ya, Pak? Zaman itu Bung. Mie ayam aja nggak dapat lagi. Waduh, sekarang ya Tapi sampai detik hari ini masih bisa ngaduk semen, Pak? Masih bisa? masih bisa. Dan sekali saya dibawa mungkin, Pak. Kita beri- ya. Betul. Dan pernah juga menjadi security ya, Pak ya? Ya, jadi security itu karena pergaulan juga kita megang-megang kawasan-kawasan itu, Bang. Itu. Wah, ini kawan-kawan OPD ketawa ini megang-megang kawasan ya. Kenapa Ya. ini, Pak? Jadi biasa eranya waktu itu memang kita main geng-gengan lah gitu. Wah. Jadi zaman dulu itu kalau nggak kuat nggak makan gitu, Bang. Gak kuat gak makan. Iya, nama di era di hidup di Betul. jalan gitu. Jadi security itu ketika itu saya masih punya anak masih balita lah itu. Saya malu kok saya nggak kerja gitu. Iya. Jadi untuk membanggakan istri dan anak sebetulnya. Oh. Betul ada peluang jadi security gitu, Bang. Iya. Jadi tidak pernah pilih-pilih ya, Pak. Yang penting halal. Enggak, saya namanya kehidupan apapun yang jelek kita lakukan, maksud yang Betul. baik nggak kita lakukan kan gitu, Bang Ari. Iya, betul. Iya. Siap. Baik, masih 1 jam lebih dekat dengan Nanang Hermanto bersama saya Mr. Herinalski. Tidak afdol kalau tidak saya tanyakan kepada salah seorang wanita hebat ini. Di depan saya ada pria hebat, tapi masih ada di belakangnya adalah wanita hebat lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Dan saya akan meminta komentar beliau sedikit. Kenapa bisa jatuh cinta sama orang hebat di depan saya ini? Dan bagaimana kesan pertama ketemu dengan Pak Nanang Hermanto? Bunda Paut boleh berdiri, Bu Haja Winarni Nanang Hermanto. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Boleh berdiri? Boleh mikrofonnya dibesarin lagi suaranya? Baik. Iya. Bunda, siapa laki-laki di depan saya ini Bunda? Bagaimana pandangan Bunda ini? Yang jujur. Yang jujur, gak ada dusta di antara kita hari ini. Iya, Bang Nal ya. Kalau tentang Pak Nanang dari saya pribadi, dari awal mendengar namanya dan ceritanya, saya sudah kagum, bukan ilfil, malah kagum dan pengen kenal. Iya. Karena kenapa saya belum ketemu sudah mendengar? Iya. Padahal Pak Nanang ini bukan di tempat desa saya, Iya. tapi Pak Nanang tinggal di Bandar Lampung. Ya. Tetapi orang tua Pak Nanang, Bapak Wagiman, Iya. ayahanda, itu punya kebun
punya usaha di Desa Waigali. Oh. Dan mungkin memang alur jodoh ya. Pak Wagiman itu punya usaha yang bersama-sama join Ya. sama bapak saya, Bapak Mukmin. Oh. Ya. Oh. Bapak saya pengusaha kayu Kayu. dan kerjasama dengan Pak Wagiman. Ketika Pak Wagiman selalu menceritakan anaknya yang bernama Nanang kepada bapak saya. Betul. Ya. Berarti Saya orang tuanya dengar. perlu promosi kayaknya. Ya, cerita sebenarnya tidak promosi, cerita saya itu punya anak Dek Mukmin, nakalnya sampai saya sekolahkan ke Jakarta supaya bisa lulus SMA. Oh. Semua diceritakan dari awal sampai akhir, sampai yang saya tahu ceritanya semua, walaupun saya belum pernah ketemu orangnya. Dalam benak saya mendengarkan, terus ayahanda saya, Bapak Mukmin cerita, tuh anaknya Pak Dewa Giman itu ada yang nakal, namanya Nanang, nakal banget. Tapi ayahanda saya mungkin, Bapak Mukmin nggak pernah kepikiran kalau saya Jatuh cinta. enggak. Belum ya. Ya, penasaran. Penasaran. Ya? Penasaran seperti apa sih orangnya. Ya mungkin memang jodoh ya. Kok Pak Nanang ini setelah lulus SMA, sebelum mendapatkan pekerjaan, diajak ke Waigali oleh ayahandanya untuk bantu-bantu di toko, kan punya toko di Waigali. Baik, di perempatan Dusun 2A. Dari rumah saya mau ke pasar, Betul. itu melewati toko tersebut yang nunggu Pak Nanang. Oh. Kalau saya ke pasar, dapat tugas dari ibu saya untuk belanja di pasar, Pak Nanang suka godain, Mukmin kayak gitu. Saya tahu itu warungnya Pak Wagiman. Saya berpikir, apa ini ya yang namanya Nanang? Oh. Kalau ini ganteng juga ya. Iya. Tapi menurut orang Sewaigali itu Pak Nanang itu serem. Serem, Bu. Serem, jelek. Tapi di hati saya Pak Nanang ganteng. Wah. Ya, itu pertemuan pertama saya ke pasar. Ya, di warung lagi ada sebuah warung pecel. Iya. Beliau kalau nunggu warung makan pecel, itu saya juga pernah beliau lagi makan pecel, saya beli es. Beliau manggil saya lagi, Mukmin. Itu. Iya. Ini yang membuat ketika saya pulang dari warung gak bisa tidur. Waduh. Ya. Ya, di situ Bang Herdinal, saya merasa entah itu Allah yang memberikan Ya. kepada hati saya penilaian ya. Betul. Saya menilai Pak Nanang itu orang yang tanggung jawab dari Iya. melihat cara membantu orang tua, Betul. sayang kepada orang tua, terus masih tamat SMA itu bekerja membantu ayahandanya itu gak malu-malu. Enggak malu-malu. Iya, ayahandanya jualan apa saja di toko tersebut, beliau gak malu-malu angkat-angkat, ya, menghantarkan solar, ayahandanya jualan solar, Iya. bensin dan lain-lainnya itu menghantarkan ke rumah saya solar. Betul. Pakai motor. Dan itu yang membuat Bunda semakin ya, yakin. sering datang ke rumah saya antar solar karena bapak saya punya mobil yang BBM-nya solar. Yaitu kerjasamanya dengan ayahandanya Pak Nanang. Bunda jujur aja, pernah nggak Bapak marah sama Bunda? Kalau marah enggak? Nggak pernah. Ya? Enggak pernah marah. Kalau jalan ke mall siapa yang bayar Bunda pakai kartu siapa? Kan kartunya dikasih saya semua. Oke, baik. Iya, dari dulu Bang Nal. Siap. Pak Nanang dari awal Pak Nanang itu semenjak saya menikah, ceritanya lama. Panjang. Ya? Orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami. Oh. Karena menurut orang tua saya Pak Nanang itu nakal. Tapi dalam diri saya Nanang Ermanto itu orang yang tanggung jawab.
Menurut Kita beri penilaian tepuk saya, tangan dulu. Ini tanggung perasaan jawab. yang ada di dalam diri saya. Ternyata benar. Apa yang jadi feeling saya ternyata benar. Siap. Dan lambat laun orang tua menyetujui. Walaupun lika-likunya luar biasa. Kalau Siap, diceritakan betul. bisa 2 hari 2 malam. Betul. Bunda, pertanyaan saya, apakah ketika Bapak sebelum jadi pejabat dengan jadi pejabat sekarang ada yang berubah nggak dalam dirinya dia? Tidak. Tetap seperti Tetap seperti dulu. rasa hangat tetap ada dalam keluarga. Ada Walaupun sesibuk apapun sesibuk apapun. dan tetap diingat dengan keluarga, Tetap. tetap ada waktu untuk keluarga. Pasti. Bunda sedikit pesan dan kata-kata spesial Bunda kasihkan ke Bapak, kata-kata cinta kami ingin dengar. Ya. Untuk ayah, saya mengucapkan terima kasih atas apa yang ayah lakukan selaku suami, selaku ayah dari anak-anak dan kakek dari cucu-cucu. Ini bagi saya anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada saya sebagai seorang perempuan dari awal menikah. Kalau kerikil-kerikil rumah tangga, siapapun pasti mengalami. Tetapi kasih sayang, support, keterbukaan, demokrasi yang beliau berikan, yang ayah berikan kepada kami semua, anggota keluarga, sampai ke keluarga saya, karena saya punya adik 7, bapak meninggal, adik saya masih kecil-kecil. Pak Nanang pengganti bapak saya, menyekolahkan adik-adik saya sampai pada berkeluarga. Kita berikan aplaus untuk Bunda Pautri. Terima kasih Mas Nanang, suamiku tersayang. Ini lagu Citra. Aku makin cinta, Boleh Bunda? cinta sama kamu. Hanya kamu seorang kasih. Kita berikan aplaus yang paling meriah dulu. Dan yang lain hanya sama kamu. Hanya kamu seorang kasih. Terima kasih Bunda, silakan duduk. Terima kasih sekali lagi, boleh dong kita berikan aplaus yang paling meriah buat Bunda. Terima kasih buat keteladanannya hari ini. Pak Nanang, orang tua saya tempat ini harus dibalas sedikit cintanya Ibu. Kata-kata spesial untuk Bunda. Ya, Bung Rinal, memang saya sebelum saya ada kata-kata untuk istri saya, beliau ini memang luar biasa, Bung Rinal. Saya memang ketika minta sama Allah, saya harus mencari istri yang bisa ngaji waktu itu loh. Yang mana bisa untuk membimbing saya ke jalan yang lebih baik lagi. Jadi saya intip-intip dulu Bung. Iya. Yang mana di masjid saya kalau sore maghrib saya lihat, oh pas kebetulan ada beliau di situ Bung Rinal. Wah ini jodoh saya nih kali, kata saya gitu. Walaupun orang tuanya nggak setuju dengan saya, tapi saya berupaya, saya harus dapat beliau. Alhamdulillah, memang jodoh dapat. Walaupun Dan kami harus berusaha Pak. iya, pernikahan kami
melalui wali hakim dulu. Oh, Iya, ini wali hakim. Iya. Saking nggak disetujuin itu, baik, kita nikah wali hakim. baik. Gitu Branda. Ya, saya terima kasih kepada istriku tersayang dan tercinta. Kita kasih aplaus dulu dong. Yang mana perjalanan hidupku dari titik nol hingga sampai ke titik puncak ini berkat doa istriku tersayang. Wow, kita kasihkan aplaus yang paling meriah. Bersama saya juga ada seorang tokoh nasional pendidikan yang luar biasa. Hadir bersama saya dengan Profesor Dr. Sekto Mulyadi atau yang kita sapa akrab dengan Kak Seto. Tetap menjadi kakak buat kita. Betul? Dan hari ini saya mau pingin komentar dia sedikit. Saya minta Kak Seto bisa memberikan komentar tentang bagaimana seorang harus bermimpi. Mungkin seperti Pak Nanang mungkin tidak pernah bermimpi, tapi dia bisa menjadi seorang hebat. Dan khususnya kepada message-nya untuk anak Indonesia, mereka juga harus bisa seperti ini. Silakan Kak Seto. Baik, terima kasih Kak Ernina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami banggakan dan sekarang saya menganggap beliau adalah guru saya. Saya berguru banyak untuk Pak Nanang Hermanto. Ya, karena saya kira yang paling penting untuk seorang adalah percaya diri. Itu membangun percaya diri. Betul. Dan juga membangun konsep diri yang jelas, yang positif. Baik. Mungkin beliau dibilang nakal dan sebagainya, tapi tadi salah satu yang digarisbawahi oleh ibu PAUD kita ya, itu adalah tanggung jawab. Yes. Itu yang luar Tanggung biasa. jawab, betul. Jadi ada suatu konsep diri sehingga akhirnya juga Ya. membangun seluruh kekuatan ini karena adanya kepercayaan diri. Baik. Kalau kita sebagai anak selalu dikritik, selalu disalahkan dan sebagainya dan tidak ada orang lain atau pihak Betul. yang menguatkan konsep diri ini, akhirnya juga tidak punya mimpi-mimpi. Baik. Mungkin tidak pernah secara jelas mimpi sebagai bupati, tetapi mimpi menjadi orang yang berhasil, orang yang bertanggung jawab, orang yang benar, akhirnya menjadi pilihan banyak orang. Ini orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Jadi itu saya kira yang paling harus kita berikan kepada setiap anak, karena setiap anak itu cerdas pada Betul. bidang yang berbeda. Betul. Anak-anak adalah otentik, unik dan tidak terbandingkan. Betul. Bayangkan beliau yang tadi pernah menjadi security dan sebagainya, membantu menjual solar, tetapi ternyata menjadi suatu pemimpin yang hebat. Baik. Dan saya masih berharap terus tingkat provinsi, akhirnya tingkat Wow, nasional. kita berikan aplaus. Terima kasih. Siapa tahu akan lahir pemimpin Betul. bangsa ini dari Lampung Selatan. Betul. Amin, Terima ya kasih Rabbal Kak Seto Alamin. buat Terima kehadirannya kasih. juga di Lampung Selatan. Dan saya juga ingin meminta pendapat jujur-jujur saja dari seorang yang membantu beliau karena beliau ini juga seorang bupati. Hadir bersama saya milenial juga, yaitu Bapak Sekda kita. Komentarnya sedikit Pak untuk Bapak Bupati kita ini, bagaimana sisi leadership, tanggung jawab dan kepemimpinannya untuk Lampung Selatan. Mungkin Bapak yang ada di jajaran OPD. Sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemimpin-pemimpin yang kami ikuti, beliau begitu terbuka, memberi support yang luar biasa. Beliau selalu menanamkan kebersamaan. Dan kerjasama. Baik. Itu setelah kita bersama bisa bekerja sama dan bergotong royong. Betul. Dan itu selalu ditanamkan kepada seluruh OPD dan kami di bawah untuk membantu beliau. Baik. Pada prinsipnya beliau selalu terbuka apapun masalah Baik. dikerjakan bersama sehingga masalah akan selesai dengan baik dan bisa mencapai tujuan bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Sekda kita.